Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesi Firafananda dengan NPM C1C023001. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan saham, obligasi, dan juga strategi investasinya. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan investasi. Investasi adalah aktivitas menanamkan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dua instrumen investasi yang paling umum adalah saham dan juga aplikasi yang akan kita bahas lebih lanjut dan memiliki karakteristik serta strategi yang berbeda. Pertama ada saham. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Dengan menerbitkan saham, pendanaan perusahaan ini akan cepat didapatkan. Kemudian, pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Kemudian, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan penyertaan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan juga berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, RUPS ini biasanya dilakukan secara terbuka dan rutin. Artinya, RUPS ini merupakan salah satu hak yang berhak diterima oleh para pemegang saham. Di sini, dalam rapat umum pemegang saham, para pemegang saham bisa memberikan pendapat mereka atau bahkan pandangan mereka terkait dengan bagaimana operasional perusahaan selanjutnya. Kemudian keuntungan saham. Yang pertama ada dividen. Dividen ini diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Nah, jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga pemegang saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Nah, kurun waktu ini ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua ada capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan juga harga jual. Capital gain ini terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misal, investor itu membeli saham ABC dengan harga pasar per sahamnya itu 3.000. Kemudian menjualnya dengan harga 3.500 per saham, sehingga pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Kemudian ada risiko saham. Nah, yang pertama ada capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain tadi, yaitu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, saham PT KIEZ yang dibeli dengan harga 2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan karena beberapa kondisi, kemudian hingga mencapai harga 1.400 per sahamnya. Mungkin karena takut harga saham tersebut akan terus turun, dan jika kalau dibiarkan, maka nanti bisa-bisa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali atau bahkan sangat rugi besar, sehingga investor ini menjual pada harga 1.400. Nah, dengan begitu, maka investor tersebut mengalami kerugian sebesar 600 per sahamnya. Yang kedua ada resiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan itu dapat dilunasi. Misalnya dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Selanjutnya ada strategi investasi. Berdasarkan strategi investasinya, setidaknya ada 8 tipe investor dalam berinvestasi. Yang pertama, investor jangka panjang. Artinya, mereka yang berinvestasi saham dengan rencana untuk memegang selama bertahun-tahun bahkan dekade. Dan tujuan utama mereka ini adalah pertumbuhan modal jangka panjang.
dan mungkin tidak terlalu peduli dengan fluktuasi harga saham jangka pendek. Kemudian yang kedua, ada investor jangka pendek. Mereka ini berfokus pada fluktuasi harga saham harian atau mingguan. Kemudian mereka ini sering melakukan perdagangan cepat atau dikenal dengan istilah trading untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga saham yang cepat ini. Yang ketiga ada investor nilai. Investor nilai adalah investor yang mencari saham yang dianggapnya sebagai undervalue atau murah. Kemudian artinya saham tersebut diperdagangkan pada harga lebih rendah dari nilai intrinsiknya atau nilai wajarnya. Investor ini berharap harga saham akan meningkat saat pasar menyadari bahwa nilai sebenarnya dari perusahaan. Kemudian yang keempat ada investor pertumbuhan. Investor pertumbuhan ini adalah investor yang mencari saham dari perusahaan yang pendapatan dan juga labanya itu berpotensi tumbuh tinggi di masa depan. Investor ini mungkin terlihat bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk saham perusahaan yang memang dia anggap akan tumbuh pesat nantinya. Kemudian, yang kelima ada investor dividen. Nah, investor dividen ini adalah investor yang mencari saham perusahaan dengan membayar dividen secara teratur dan mereka tidak hanya berharap mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham, tetapi juga menerima pendapatan pasif dari dividen. Yang keenam ada investor spekulatif. Ialah seorang pemodal yang bersedia mengambil risiko lebih tinggi guna mencari potensi keuntungan yang maksimal. Nah, mereka sering berinvestasi di saham perusahaan startup atau sektor yang lebih volatil. Kemudian, yang ketujuh ada investor pasif. Nah, menerapkan strategi guna memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan pembelian dan juga penjualan. Metode investasi pasif berupaya menghindari biaya dan juga kinerja terbatas yang mungkin terjadi karena seringnya trading atau perdagangan, trading harian atau mingguan. Nah, tujuan investasi pasif ini adalah membangun kekayaan secara bertahap atau juga dikenal sebagai strategi beli dan juga tahan. Nah, investasi pasif berarti membeli sekuritas untuk dimiliki dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedelapan ada investor aktif, merupakan kebalikan dari investor pasif. Nah, investor aktif ini adalah seorang investor yang menerapkan strategi aktif dalam perdagangannya. Selanjutnya ada strategi buy and hold dalam investasi saham. Strategi buy and hold adalah strategi investasi di mana seorang investor membeli saham untuk menahannya dalam jangka waktu lama terlepas dari fluktuasi yang terjadi di market dalam jangka pendek. Nah, investor yang menerapkan strategi ini percaya bahwa nilai intrinsik saham pada akhirnya akan tercermin dalam harga di market, sehingga investor ini tidak terburu-buru untuk menjual saham mereka saat harga sedang turun. Lalu bagaimana cara kerja strategi buy and hold? Yang pertama, investor memilih saham yang mereka yakini memiliki harga yang di bawah nilai intrinsik alias di bawah nilai atau harga wajar sahamnya. Yang kedua, setelah menentukan saham apa yang akan mereka beli, investor kemudian memutuskan untuk membeli saham dengan dana yang tersedia. Yang ketiga, investor akan menahan saham mereka selama harga saham belum menyentuh nilai intrinsiknya, bisa jadi beberapa tahun. Yang keempat, jika ternyata sampai pada waktu yang lama, saham yang dibeli pun tidak kunjung mencapai nilai intrinsiknya, nah, investor tetap mendapat keuntungan saat perusahaan membagi dividen. Selanjutnya ada strategi dollar cost averaging dalam investasi saham. Dollar cost averaging merupakan strategi yang dapat mempermudah penanganan pasar yang tidak pasti dengan melakukan pembelian secara otomatis. Strategi ini juga mendukung upaya investor untuk berinvestasi secara teratur. Dan dollar cost averaging atau DCA adalah strategi investasi yang dilakukan dengan menyetor sejumlah uang secara tetap dan juga secara berkala. Strategi ini dapat membantu investor mengurangi risiko investasi dan membangun kebiasaan untuk berinvestasi. Bagaimana cara kerja strategi dollar cost averaging? Yang pertama, investor membagi dana investasi menjadi sejumlah uang yang lebih kecil. Yang kedua, investor menginvestasikan sejumlah uang tersebut secara berkala pada interval waktu tertentu. Yang ketiga, investor membeli lebih banyak unit pada saat harga sedang turun dan membeli lebih sedikit pada saat harga sedang naik.
Manfaat DCA mengurangi resiko investasi, membantu menghindari kesalahan dalam penentuan timing atau waktu, kemudian membangun kebiasaan untuk berinvestasi, serta membantu mengoptimalkan nilai return dalam jangka panjang. Selanjutnya kita masuk pada bahasan mengenai obligasi. Obligasi ialah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Biasanya dalam surat obligasi itu sudah tertera terkait dengan waktu pembayaran bunganya seberapa lamanya. Nah, kemudian kita masuk ke jenis obligasi berdasarkan kupon. Yang pertama, ada zero coupon bonds atau obligasi tanpa kupon. Dalam membagikan keuntungan kepada investor, para pihak yang menerbitkan obligasi akan mendapat bayaran bunga dan pokok keuntungan secara penuh sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan timeline yang tertera pada surat pernyataan utang tersebut. Yang kedua, ada fixed coupon bond atau obligasi kupon tetap. Nilai atau persentase bunga yang akan dibayarkan secara berkala atau periodik pada obligasi kupon tetap ini memiliki angka yang tetap dan sudah disetujui sebelum masa penawaran perdana saat obligasi ini diterbitkan. Kemudian yang ketiga, ada variable coupon bonds atau obligasi kupon variabel. Bunga yang ditetapkan nantinya dapat berubah sewaktu-waktu yang akan disetujui di waktu tertentu. Dan perubahan persentase atau nilai bunga tersebut dipengaruhi oleh acuan dari suku bunga perbankan. Selanjutnya ada jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama, obligasi korporasi. Sesuai dengan namanya, obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi ini bisa hadir dalam bentuk badan usaha milik negara atau BUMN dan juga badan usaha milik swasta. Kemudian yang kedua, ada obligasi pemerintah. Jenis obligasi satu ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Salah satu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan dikenal secara umum oleh masyarakat Indonesia adalah ORI atau obligasi negara retail. Yang ketiga, obligasi retail. Nah, obligasi retail biasanya diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada individu melalui agen penjual obligasi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Jadi, agen penjual obligasi ini bukan bebas, tapi itu adalah sah dari pemerintah. Selanjutnya, jenis investasi berdasarkan syariah. Obligasi syariah sukuk mudharabah. Obligasi yang menerapkan akad mudharabah dalam persetujuannya, di mana investor memberikan modal penuh untuk pihak penerbit obligasi mengelola demi meningkatkan pendapatan atas investasi tersebut. Nantinya, pihak investor ini akan mendapatkan keuntungan dari modal yang diberikan setelah mengetahui pendapatan dari pihak penerbit obligasi sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada obligasi syariah sukuk ijarah. Menggunakan akad ijarah yang berarti akad sewa dan jenis obligasi syariah ini cukup identik dengan obligasi berbasis kupon, di mana nantinya investor ini akan mendapatkan keuntungan berdasarkan ijarah yang bisa disepakati pada awal penerbitan obligasi. Dan ijarah atau keuntungan tersebut memiliki sifat yang tetap setelah disetujui oleh pihak investor maupun pihak penerbit obligasi syariah. Selanjutnya ada strategi pengelolaan obligasi. Ada strategi pasif. Didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien, sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Investor yang menganut strategi pasif ini tidak secara aktif mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada, dan dalam strategi pasif, return dan juga risiko dihasilkan lebih kecil dibanding dengan strategi aktif, di mana strategi perdagangan tertentu bisa menghasilkan return abnormal. Dan cara kerjanya, yang pertama, membeli dan juga menahan obligasi sampai jatuh tempo. Yang kedua, investasi dalam dana obligasi yang melacak indeks obligasi. Selanjutnya, strategi pengelolaan obligasi terkait dengan strategi aktif. Ada beberapa investor yang masih berkeinginan
untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan return yang lebih besar atau capital gain dengan pengelolaan aktif obligasi. Baik itu dengan cara mengestimasi perubahan tingkat bunga maupun dengan mengidentifikasi berbagai obligasi yang harganya tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang sebenarnya. Cara kerjanya, yang pertama membeli dan menjual obligasi untuk memanfaatkan pergerakan harga. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan penetapan harga pada suatu obligasi di pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.